Salah guys. Nana Ranger atau Dora mereka lebih Gassi amanin lawan duluan. Yuxin. Lawan Suzin. Susah tadi. Suzinnya susah banget guys. Kayaknya harus ada yang bisa Dulu live-nya sering fast kayak ngecover di belakang sih guys. Dulu live-nya sering iya. Sekarang mah enggak guys. Mungkin lapu-lapu pilihan oke sih. Nanti langsung ke depan pakai Brevator ya. Cuman lebih enak sih kayaknya Yuzong gak sih guys buat ngamanin Suzin guys. Nana Gassi karena ada Molina. Molina juga pintar. Itu bisa bagus juga guys. Moin habis ya juga bisa jauh ya. Bisa ngasih serangannya. Cuma Nana kah? Iya, Nana Lapu kah? bisa nempelin Baci di early. Nah, Aurora. Aurora tuh kata Bang Udah beda guys. suaramu ya Mar. Bukan udah beda guys. Emang suaraku lagi sakit ini bro. Ekorku ini sudah lama menanti lawan yang sepadan. Lagi suaraku lagi inian guys. Lagi ada masalah guys. Mic-nya yang baru Gassi. Ketika kamu melihat Ini mic-nya udah yang lama ini. Lucu banget Pikalea. kembali. Lucu banget Pikalea katanya. Kalea lagi guys. Kenapa nggak Tigreal gitu guys? Sambutlah pertunjukan dengan sorakan Aku yang dukung Nora meriah aja. untukku. Tuh Bang Samsul udah memberikan sebuah pilihan ke timnya Rora guys ya. Kalian dukung tim apa guys? Dukung timnya Rora or dukung timnya dari Revenge teman-teman ya? Dukung yang win aja. Atau dukung dia yang selalu ada guys? Boleh. Nah ada Lapu, gua ambil Rora. Tuh ambil lapu-lapu auto didukung Bang Kamu tahu betapa Samsul. bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Bang Samsul dukung Rora, Ronsky dukung Rora, semuanya dukung Rora ini guys. Bencana kah ini? Bencana kah guys? Ada Palu-palu. pulu-pulu. Kan diambil. Tadi yang menang siapa Bang Mar? Ada pulu-pulu. Yang menang tadi timnya itu guys, timnya Rora. Ake Om, Gers Rora. Rora tadi menang bro. Lapar saya Mar. Lapar? Masa? Udah lapar bro. Makan dulu kasih. Tadi Kaikal ngasih apa itu guys? Makasih banyak Kaikal. Tadi poinnya banyak banget dikasih Kaikal bro. Api-api kata Saito. Saito ini Saito belakangnya pakai N apa enggak ini? Niatnya kalau belakangnya ada N mau kuusir ya pakai jampi-jampi ya. Namanya Saito kah? Ini udah 100 semua, harus udah aman. Let's go guys, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Pertarungan antara dari tim Rora versus Revenge untuk game ke-7. All troops deployed. Oh Shiva. I see. Berarti Saito Saifa ya. Oke, pengambilan Karas Buanes buff kini akan dilakukan langsung oleh seorang Fenrir, di mana kini kita lihat juga ada kembang yang akan bermain di arah bawah. Berhadapan dengan seorang Fizz yang memakai Paveus, mencoba untuk memberikan beberapa serangan cukup dalam. Iya, kalau misalnya tadi Saito nggak pakai N di belakang, pakai N di belakang berarti jadi Saito guys. Nggak ya, harusnya nggak ya. Kelomang kini mencoba untuk didapatkan. Kembang bakalkah harus bertaruh melawan seorang Fizz untuk bisa memperebut kelomang yang ada di arah bawah sana. Dengan pengambilan Karas Bullet Wonder yang berhasil terjadi dimanfaatkan langsung oleh pasukan dari tim Revenge. Kita akan lihat dari seorang di Cairo yang kini akan mencoba memberikan kasbul rotasi. Eliminasi Karas Bullet Wonder pun berhasil dilakukan. Rasi melawan seorang Jack ini berada di top lane, dan kita akan lihat Jack apakah bisa menahan gempuran yang akan seorang Rasi lakukan. Karena Rasi udah pakai
hero retail lagi ya untuk yang kedua kalinya nih teman-teman ya. Mungkin ada efek yang bisa membuat kejutan. Dimana Wave Union pun dijalankan dan mulai ada seorang Karzi yang perlahan ke arah bawah. Tapi First Bolt nggak bisa dihindari. Poin pertama berhasil membuat The Cairo ini harus berhasil tereksekusi. Poin pertama yang cukup manis. Dimana kini ada serangan yang juga akan terbuka. Dimana serang Fairy tadi mencoba melompat. Mencoba menggapai serang Gyu yang harus malah pulang ke arah belakang dengan satu buff flickernya. Mencoba untuk bermain dengan aman tapi bantuan pun datang. Dimana ganking yang kini akan terjadi dan seorang Fairy pun dalam bahaya. Untungnya masih belum ada pertarungan yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim dari fans ya. Di bagian bottom lane pun juga mereka mencoba untuk menjaga lagi area dengan cepat. Mencoba untuk meminimalisir mungkin kesalahan yang akan terjadi dengan turtle yang kini juga bakal diperebutkan. Namun hasilnya seorang Fenrir yang berhasil itu bisa mengunci sebuah Sarza dengan retributionnya. Bahkan kini ada satu pemain lagi yang seperti akan mencoba untuk ditumbangkan. Dua pemain hilang. Rata pasukan dari tim Revenge dengan permainan Rora yang berhasil memberikan kejutan. Bahkan Purple dari pasukan tim lawan pun berhasil seorang Fenrir pegang. Bencana. Di arah early game, pasukan dari tim Revenge memang mereka pakai Fredrin, tapi mereka juga ngelawan jungler tank. Ini yang jadi harus diperhatikan oleh pasukan dari tim Revenge untuk bisa menghindari ya ancaman yang berlebih, karena di area late game juga tentunya teman-teman dari tim Rora akan cukup kuat. Yang Traction Plus yang tadi juga sempat digunakan tapi malah tertarik dengan satu buah Tsunami Slam. Dan kita lihat dari Sakrasi bersama dengan seorang The Cairo kini harus malah dijadikan korban gerakan tambahan yang seperti yang gak harus dilakukan oleh pasukan tim Rora. Meskipun Fenrir pun masih bisa untuk melakukan sebuah pengambilan, namun kita sebut sarikan yang membuat serang Fenrir pun akan kesulitan. Ada tembakan Rhapsody yang bakal menembus langsung jantung dari seorang Fenrir. Dimana kita sebuah Brave Fighter yang juga terjadi. Dan apakah masih bisa melakukan sebuah serangan yang lebih kembang. Mencoba untuk membuka eliminasi keduanya dengan Gatau yang kini akan berhasil juga diamankan. Dan satu hit tambahan berhasil terbuka. Dimana kali ini juga pasukan dari teman-teman tim Revenge pun harus mencoba untuk berhati-hati lagi tentunya. Karena goldnya kini mereka masih tertinggal. Dimana serangan kini akankah juga kembali terkomit di area top lane untuk bisa membuat turret di bagian atas pun bisa dihancurkan. Dan kita lihat ada beberapa platingan yang masih dijalankan di area tengah sana. Wave Union yang perlahan mulai dijalankan secara perlahan. Membuat turret mungkin bisa dijadikan pilihan untuk bisa dihancurkan duluan. Dan kembang ini harus ada hasil sih. Entah itu ke arah pemain, entah itu ke arah sebuah turret. Tapi kayaknya mereka akan lebih berfokus ke arah sebuah turtle ya. Pasukan tim Rora akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle kedua. Yang berhasilnya mereka menggunakan sebuah retribution dengan baik. Gatau pun juga kini akan dikejar. Lompatan dari serang Fairy mencoba untuk mewaspadai. Dimana serang Zilan tadi mencoba untuk memberikan serangan di arah belakang. Terganking dengan ada pasukan dari tim Rora. Sayangnya serang Zilang dan Kembang pun juga tumbang di sana. Menjadi satu kesatu yang harus terjadi. Dan konsil juga tadi sempat terbuka. Dan Gyu mencoba untuk menarikkah pemain lainnya dari pasukan tim Rora. Tapi nggak ada yang mudah untuk bisa ditarik. Apalagi dengan posisi yang masih terlalu jauh untuk seorang Gyu melakukan sebuah tarikan dengan baik ya. Riff yang juga kini berada di area samping juga sedang mencoba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Nggak mau terlalu membuka sebuah inisiasi karena mungkin bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya untuk melakukan sebuah war. Dimana Kembang pun juga kini harus membuka Brave Fighter dan sebuah Fist Crack pun harus terbuka dan Riff pun terculik. Ada pemain lainnya yang juga kini akan juga berhasil ditumbangkan langsung oleh pasukan dari tim Rora. Dengan Gatau yang harus terkena last hit. Dan hilang sudah dua pemain lain dari pasukan tim Revenge di game kali ini. Kejutan seperti masih juga akan terjadi. Namun sayangnya ada seorang Jack yang malah berhasil untuk memberikan sebuah platingan tambahan, menjaga area, tentunya juga membuka vision yang harus dia lakukan. Tapi kini harus tersambar. Efek crossbow pun harus membuat dirinya pun diamankan. Masih ada seorang Zilan yang juga kini akan juga berhasil ditumbangkan. Pasukan dari tim Rora masih nggak mau pulang. Mencoba untuk maksain dengan turtle yang kini juga akan diperebutkan. Belum lagi dengan sebuah Fist Crack yang juga tadi sempat hampir berhasil mendapatkan serang Gyu. Namun Tsunami Slam pun juga terbuka. Fenrir mencoba menerima beberapa serangan dengan bantuan seorang Rasi dan juga seorang Karzi. Namun sayangnya Fenrir pun ter-take down. Namun masih ada seorang Fist yang juga kini harus terkena sebuah punish. Heavy crossbow pun dijadikan juga sebuah opsi. Namun Jack mendapat ngagar pemain dan satu
Bardakwell yang harus juga digunakan membuat pemain dari timnya Rora pun juga harus kini terculik. 12 berbanding 10. Point kill masih begitu ketat dengan gold yang juga nggak terlalu jauh. Kedua tim masih punya kesempatan di mana mereka akan melakukan lagi ya kembalikan keadaan, di mana zoning pun juga saat ini sedang mencoba untuk mereka ciptakan. Artinya kini akan didapatkan di mana Braveta tadi sempat terbuka, mencoba untuk melakukan serangan di bagian depan sana. Mas orang nggak tahu mengambil sarjalnya dengan sebuah retribution yang ada, dengan Jack yang malah juga berhasil untuk membuka sebuah double kill. Apakah ada sebuah momen di mana triple kill pun mungkin bisa terjadi, dan Bardakwell tadi sempat gunakan menggunakan Jack untuk bisa mengunci sebuah maniak yang kini ternyata berhasil seorang Jack pun lakukan. Maniak dan serang Jack meskipun harus juga membuat biarnya pun tumbang, dan Gio pun sendirian sementara pasukan dari tim Rora harus menampung sebuah wipeout untuk gamenya kali ini. Kero pun ternyata udah hidup dan akan mencoba untuk memberikan penjaga lebih, dimana Gio pun harus berhati-hati mencoba untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Nah, makan boleh Ron Sky. Dimana di bagian bottom lane pun serang Fizz pun harus mencoba untuk menjaga lagi area-areanya yang memang harus bisa ditahan ya, untuk jangan sampai ada penghancuran ke arah turret yang berhasil untuk terbuka. Dengan kini mempersiapkan serangan tambahan untuk ke arah ke seorang Kembang. Kembang masih berhasil kabur, mencoba menyelamatkan ke seorang Karzi yang terlihat kini meminta bantuan. Sementara Fenrir pun mulai bersiap untuk bisa memberikan serangan dari area belakang. Siapakah yang akan dijadikan sebuah inisiasi duluan, di mana 3 pemain bahkan 4 pemain dari pasukan tim Revenge pun juga siap untuk bisa membawa pertarungan di bagian atas. Tsunami Slam sepertinya gagal terbuka. Oh, kira sebuah Tsunami Slam yang berhasil membuat Kembang pun adalah masalah. Lihat dengan mengamuknya serang Kembang dengan Brevet ternyata tertembak dengan satu bom misil yang berhasil langsung serang Jack, di mana serang Zilan pun juga mencoba membuka satu bola Masat Sonic. Karzi pun harus dijadikan sebuah eliminasi tambahan bersama dengan 1 orang pemain lainnya, dan 2 pemain kini tersisa, membuat pasukan dari tim Rora pun harus sepertinya pulang terlebih dahulu ke area belakang sana. Dan ini akan menjadi sebuah momen yang sangat-sangat berharga buat pasukan dari teman-teman tim Revenge untuk bisa setidaknya menghancurkan beberapa turret lain, entah di bagian tengah atau mungkin di area atas ya. Objektif yang kini bakalkah mulai mencoba dikunci? Lapu-lapu aku tuh katanya ya. Dimana kalian sebut Treasure Plus tadi sempat terjadi, malah memancing sebuah war. Kembang dengan Brevetter dan sebuah Fiskal yang malah dibuka duluan, membuat Rasi pun mendapatkan ternyata sebuah keuntungan. Poin kill tadi sempat didapatkan meskipun harus juga jadi santapan dari serang Fizz. Double kill dibahas double kill. Dan gak tahu yang juga berhasil untuk menambah lagi poin. Dan 2 pemain tersisa lawan 3 pemain dari pasukan tim Revenge. Apakah cukup kuat apalagi dengan pengambilan Karlord yang mungkin bisa berhasil ya? Pasukan dari teman-teman tim Revenge pun dapatkankah di area atas sana? Lihat dengan kesempatan yang ada, mencoba untuk membuat pengambilan Karlord mungkin bisa kini didapatkan. Zori mulai terlihat Diu dengan mencoba untuk juga melakukan satu buah speed push. Ngancur kartu di bagian top lane pun kini akankah berhasil untuk bisa terjadi, dengan beberapa pemain yang juga mulai bersiap dari pasukan teman-teman tim Rora. Halo Said, welcome. Retribution cukup terkonek. Mengato pun berhasil untuk mengambil Karlord, dengan Jack yang berhasil juga menambah 1 buah poin. Apakah ada pemain kedua yang berhasil dijadikan sebuah tumbangan dengan teman-teman dari tim Rora yang harus mencoba untuk pulang? Namun ada pengambilan karena beberapa buff yang harus mungkin bisa diamankan juga oleh pasukan dari tim Rora, di mana mereka kini akan mulai mencoba untuk membuat Lord di bagian tengah pun berjalan secara perlahan. Tentunya akan dipermudah dalam melakukan sebuah nantinya penghancuran. Meskipun defense pun harus dilakukan juga oleh pasukan dari tim Revenge ya, untuk juga bisa meminimalisir. Namun kali ini ada beberapa pemain yang harus tumbang duluan, dengan masih mengamuknya 1 orang pemain Rasi. Double kill terjadi, namun double kill pun dibalas double kill. Jack akan mencoba menembak, dengan kini posisi juga dalam bahaya. Mencoba mengatur posisi di mana dia harus pulang dengan tangan hampa.
Karena momen tambahan yang berhasil dapatkan dan akan membuat kini kembali ada Lord kedua yang akan harus mencoba untuk didapatkan lagi oleh teman-teman dari tim Roran dan juga pasukan dari tim Revenge di game yang kali ini. Lord kedua yang akan tentunya bisa jadi satu pilihan ya untuk pasukan dari kedua tim. Mereka harus merebut Lord yang kedua agar bisa lebih kuat lagi dan melakukan pertarungannya di game yang kali ini. Ada beberapa wave-nya yang akan mulai dijalankan secara perlahan di bagian tengah sana. Dan Fenrir kalau terbuka, untungnya masih ada kembang, di mana Rasi pun juga harus dijaga. Namun di area sampai ada sebuah Treasure Pass yang tadi juga sempat mencoba menarik, tapi satu Tsunami Slam berhasil dibuka duluan, di mana Rasi pun terculik. Pick off mahal dari teman-teman tim Revenge, di mana mereka pun juga akan mencoba menambah poin mereka dengan gadanya seorang pemain tambahan. Ada seorang Karzi yang hampir saya berhasil incar, tapi nggak tahu yang malah masuk ke dalam, malah membuat dirinya pun kini dalam ancaman besar. 1 poin didapatkan oleh seorang Jack dengan tembakan yang sangat berbahaya. Apakah double kill pun juga bakal terjadi, di mana seorang kembang pun harus mencoba untuk kabur tapi terkena spot sarikan. Jack melakukan double kill. Karzi pun juga kini akan berhasil dikejar. Untungnya masih berhasil selamat dan masih ada seorang Rasi yang kini akan membuka lagi sebuah heavy crossbow untuk bisa membuat pasukan dari tim Revenge pun dipukul mundur ke area belakang. Secara perlahan kita lihat defense harus diperkuat lagi dari teman-teman timnya Revenge ya. Dimana mereka ini harus mencoba untuk merebut juga ya Lord yang ada di area bawah sana. Lord berhasil akan bisa didapatkan. Zoning juga mulai terjadi untuk bisa membawa wave-nya secara perlahan masuk ke area tengah, membuat pasukan dari tim Rora harus cari cara ya untuk bisa melakukan sebuah comeback. Namun konsil pun kini terbuka. Serangan bakal dipersiapkan di arah top lane, di mana barrier pun kini akan berhasil terjadi. Fish Crack akan digunakan. Namun teman-teman dari tim Revenge pun gak akan tinggal diam, di mana mereka berhasil juga membuat serang kembang pun ditumbangkan. 2 pemain kini hilang dan 3 pemain tersisa. Dan apakah ini menjadi sebuah ancaman besar yang bisa membuat mereka pun berhasil langsung dikalahkan di gamenya kali ini? Kita akan lihat pengambilan Karl Lord yang akan mulai terjadi untuk pasukan dari tim Revenge. Lord yang kini akan berhasil untuk bisa diambil. Lord yang ada di arah bottom lane yang kini akan mencoba untuk diamankan buat pasukan dari tim Revenge yang berhasil sepertinya membawa pengambilan Karl Lord yang kedua ya. Dimana seorang Rip pun harus malah menjadi juga sebuah korban utama. Fish Crack pun terbuka. Serangan yang harus bisa diwaspadai oleh pasukan dari tim Revenge, meskipun Rora pun kini juga nggak punya cukup banyak pemain untuk bisa melakukan sebuah comeback di bagian depan sana. Ada seorang Ferrier tumbangkan sehingga 3 pemain yang akan berfokus di area belakang akan mencoba untuk menahan mungkin pertarungan. 4 pemain ya yang kini juga akan sepertinya mencoba untuk membuka satu buah pengalihan perhatian Lordnya, tapi mulai masuk dan harus menjadi sebuah intimidasi yang membuat pasukan tim Rora pun harus berhati-hati. Namun kini counter pun terjadi, di mana defense dari pasukan tim Rora pun masih cukup baik. Bahkan 2 pick up pun mereka ciptakan dengan seorang Karzi yang malah berhasil menciptakan momentum. Ada triple kill yang berhasil terkonek dan Jack pun harus dipasangkan mundur. Ini bencana tentunya untuk pasukan dari teman-teman tim Rora yang masih ternyata cukup kuat untuk bisa membuka sebuah efek comeback, di mana teman-teman dari tim Revenge pun harus cari cara yang tepat untuk melakukan pembalasan atau mengalihkan lagi permainan untuk bisa membuat mereka mengamankan ke arah kemenangan ya. Defense yang terjadi dari pasukan kejutan terjadi. Arzi pun masih lebih menembak lagi. Untungnya Rift masih berasa dalam posisi yang tepat untuk bisa bertahan, meskipun turret di bagian tengah pun kini bakal dihancurkan. Apakah masuk ke seorang Rasi dengan sebuah heavy crossbow yang juga berhasil dipaskan. Bencana satu lane yang akan mulai mencoba untuk membuat pasukan dari tim Revenge pun dalam bahaya.
Penghancuran karat turret pun kini berhasil juga dilakukan dengan monster killer serang Karzi. 2 pemain tersisa dan ada wave minion yang kini juga akan mulai masuk untuk kali ini. Ini akan menjadi momentum besar untuk memastikan bahwa pasukan dan tim Roar akan mencoba untuk membawa langsung sebuah gamenya. Dan Gatau pun hilang bersama Gyu yang juga kini akan ditumbangkan, tapi fokusnya bakal menuju langsung ke arah base. Dan Rora berhasil membuat kemenangan pun langsung terjadi di game yang kali ini, dan harus membuat pasukan dari tim Revenge dikalahkan langsung untuk yang kedua kali ya. Untuk match yang kali ini teman-teman ya. Buset guys, MVP dari seorang Karzi ya. Emang si mid lanernya ini gacor banget guys. Mid lanernya gacor banget sih guys, si Karzi ini guys. 3 emas dari Kembang, Rasi dan juga Fenrir. Silver terjadi ke arah serang The Cairo, di mana ada 2 silver lain juga terjadi ke arah serang Fizz dan juga Rift dengan 2 emas dari Gyu dan juga Gatau ya. MVP didapatkan oleh seorang Jack, menjadi pemain yang sebenarnya sangat-sangat kuat untuk bisa membuka sebuah kemenangan dengan 18 poin kill dan hanya 3 kali tumbang. 6 kali assist berhasil didapatkan, dan Sasik juga kalian bisa cek aja ya. Untuk game yang kali ini teman-teman, 32 berbanding 33 dengan durasi pertandingan 16 menit ya.